Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita dikumpulkan olehnya yang insyaallah dalam rangka menunaikan uh, salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang dimana ilmu yang kita tuntut ini merupakan core of the core, intinya inti yaitu ilmu nahwu, ilmu yang memfasilitasi diri kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sehingga mendapatkan pemahaman yang mendalam dan juga pengamalan-pengamalan yang tentunya dengan harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah kita akan lanjutkan mengkaji ilmu nahwu dari kitab ini yang berjudul Al-I'rab At-Tatbiqi li Juz'i Amma, Ta'sis wa Ta'bid, Tatbiq ya, Ta'sis wa Tatbiq, teori dan juga implementasinya nanti di beberapa surat yang ada di juz 30 atau juz Amma. Ditulis oleh Syekh Dr. Ali An-Namr, hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Tak lupa tentunya salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan kita. Bahwasanya pada pertemuan terakhir kemarin kita telah selesai mengkaji mansubat ya. Betul demikian. Ya, sudah selesai mengkaji isim-isim yang di nasab. Nah, sekarang kita akan masuk ke majurorat, ya, isim-isim yang dijarkan. Sebabnya itu ada tiga, namun yang menjadi pokoknya itu dua, isimnya dijarkan. Yang pertama, karena dia diidofahkan atau menjadi mudhof ilaih. Dan yang kedua, ketika dimasuki oleh huruf jar. Sebab yang ketiga ini tawabi saja. Tawabi yang mengikuti isim yang dijarkan. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah isim itu majrur. Majrur itu artinya yang dijarkan ya. Yang dijarkan dengan huruf jar. Ini yang pertama dibahas. Kata beliau, ya, penulis kitab ini, Hafizahullah, Syekh Ali An-Namr, yujarru al-ismu idza waqa'a ba'da harfin min hurufil jarri al-atiyati. Nah, al-ismu yujarru. Ah, al-ismu ini jadi apa nih kedudukan ini? Ada yang tahu nggak? Naibul fa'il. Naibul fa'il ya. Kenapa naibul fa'il? Kenapa bukan fa'il? Karena fiilnya majhul. Nah, karena fi'ilnya apa? Karena majhul ya. Nah, yujarru berarti isim dijar kan? Idza apabila waqa'a dia terletak ba'da setelah harfin satu huruf min hurufil jarri dari huruf-huruf jar al-atiyah berikut ini. Nah, ini adalah huruf-huruf jar min, ila, an, ala, fi, ba, lam, kaf, hatta, wawul qasam, sumpah ya, waw sumpah juga dikelompokkan dia di dalam huruf-huruf jar karena isim yang terletak setelah huruf qasam majrur. Kemudian tak kosam, kemudian ada rubah, kemudian ada muzmuntu. Nah, khola ada hasya ini sebetulnya adalah perangkat istisna. Ya, khola ada hasya adalah perangkat istisna, namun dia perangkat istimewa yang unik. Ya, perangkat istisna yang unik. Ya, khola ada hasya ini adalah perangkat istisna yang unik. Kenapa demikian? Karena dia bisa dihukumi fi'il, bisa dihukumi huruf. Kalau dihukumi huruf berarti dia masuk ke dalam huruf-huruf jar. Maka kalau dihukumi huruf jar, maka isim yang terletak atau mustasna dengan khola ada hasya, ya dihukumi majrur. Ya, dihukumi majrur. Nah, huruful jarri bi'atibari dukhuliha 'ala al-asma'i az-zahirah. Huruf jar jika dia dilihat, ditinjau dari sisi masuknya dia alal asma'i az-zahirah kepada isim-isim zahir wal mutmar kepada domir. Jadi huruf jar ini bisa masuk ke domir. Tetapi ada juga
huruf jar yang tidak bisa masuk ke domir. Nah, makanya dia terbagi menjadi dua, kismani, al-kismul awal, ada yang ma yajuru al-asma'a al-zahirah wal mutmarah jami'an, berarti mustaroknya. Dia bisa masuk ke isim zahir, bisa juga masuk ke isim domir. Di antaranya huruf jar apa saja? Min bisa masuk ke isim zahir, bisa masuk pula ke domir. Ya, arji'u minal madrasati, minal madrasah masuk ke isim zahir. Ya, kemudian min, minhu, minka, dan seterusnya. Ya, al-amthilatu ala dzalika, contoh atas contoh atas hal tersebut, min nahu qaulihi ta'ala wa minka wa min Nuh. Ini langsung dua-duanya. Contoh masuk ke domir dan contoh masuk ke isim zahir. Yang kedua ila nahu qaulihi ta'ala ilallahi marji'ukum. Nah, masuk ke isim zahir. Wa qaulihi ilaihi masuk ke domir. domir ya. Nah, an nahu qaulihi ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala la tarkabunna tabaqan an tabaq masuk ke isim zahir. Qaulihi radhiyallahu anhum masuk ke hum domir. Yang keempat ada ala nahu qaulihi ta'ala wa 'alaiha 'alaiha ala masuk ke ha masuk ke domir ya. Wa 'alal fulki al fulki isim zahir berarti 'alal fulki alanya masuk ke isim zahir. Berikutnya yang kelima ada fi nahu qaulihi ta'ala wa fil ardi ayatul lil mukinin. Nah, ini masuk ke isim zahir. Wa qaulihi wa fiha masuk ke isim domir ha ya. Domiran domir mutasil tentunya. Yang keenam, ba huruf jar ba. Nahwu qaulihi ta'ala aminu billahi. Masuk ke isim zahir. Wa qaulihi qul amanu bihi. Ah, bihi masuk ke hi. Yakni domir. Yang ketujuh terakhir alam nahwu qaulihi ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi masuk ke isim zahir, lafzul jalalah Allah ya. Kemudian wa qaulihi lahu, masuk ke hu yakni domir. Kita masuk ke bagian yang kedua teman-teman, al-qismu as-sani. Ma yajurru al-asma'a az-zahirata faqat wa huwa yashmalu baqiyatul huruf. Nah, bagian yang kedua ini adalah ma yajurru al-asma'a az-zahirah faqat. Yang di mana huruf jar ini hanya masuk ke isim zahir. Karena al-asma az-zahirah faqat. Faqat diikat dengan kata faqat. Pembatasan di situ. Hanya masuk ke isim zahir, tidak masuk ke domir. Dan ini mencakup ya sisa huruf jar lainnya yang tidak disebutkan pada pembagian pertama. Di antaranya ada hatta matla'il fajr. Nah, matla'i itu isim zahir. Tidak ada hattahu, nggak ada. Kemudian al-kafu, kaf ya. Nah, ini yang kaf contohnya di dalam Al-Qur'an mathalu nurihi kamishkatin. Nah, mishkat. Nah, mishkat majrur karena dia terletak bahkan tersambung dengan huruf jar Ya, bimakna tashbih. Maknanya adalah tashbih. Yaitu ya. Hatta nah, hatta nahwu qaulihi ta'ala salamun hiya hatta matla'i. Matla'i majrur. Kemudian ada wawul qasam. Wawu sumpah seperti di dalam firman Allah, Allah bersumpah ya atas waktu-waktu tertentu di dalam Al-Qur'an. Pas banget, Masya Allah ya. Nah, kita belajar di waktu fajar. Nah, di sini contohnya wal fajr. Nahwu qaulihi ta'ala wal fajri. Al fajri majrur karena terletak setelah wawu al qasam. Kemudian ada tak tak qasam.
sama, dia tak sumpah juga. Ya, nahu qaulihi ta'ala dan ada di dalam Al-Quran ini watallahi nam watallahi lafal Allah lafzul jalalah Allah majrur karena terletak atau bersambung dengan huruf qasam ta. Berikutnya setelah huruf ta ada muz, munzu dan rubah. Ah, muz dan munzu ini sama serupa dia. Ma ra'aitu sadiqi mudh yaumina. Kemudian ma ra'aitu ahli munzu syahrin. Sejak 1 bulan yang lalu saya nggak melihat ahli ya keluargaku. Gitu. Rubba. Rubba ini termasuk huruf jar yang unik. Dia memiliki dua makna. Taklil bahkan taksir. Ya, walaupun kebanyakannya dimaknai dengan taklil atau jarang atau sedikit sekali begitu. Rubba somtin khairun min kalamin. Nah, ya. Nah, kalau yang seperti ini, apakah taksir atau taklil? Coba. Nah, rubah. Kebanyakan diam itu khairun. Lebih baik dari berbicara. Nah, ya. Tapi kalau kita lihat di kitab syarah-syarah Jurumiyah, ketika mencontohkan ibarat kalimat yang di dalamnya terdapat rubah, contoh yang paling sering kita jumpai dan kita dapati dan kita temui itu contoh yang apa ungkapannya? Rubba rajulin karimin laki tuhu. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau itu rubahnya taklil maknanya tuh. Nah, ya, sedikit atau jarang sekali laki-laki yang mulia, rajulin karimin laki tuhu yang aku temui. Barakallahu fikum. Nah, itu tadi pembagian huruf jar kalau ditinjau dari sisi apa? Masih ingat nggak? Ya, sampai kita baca-baca aja nih. Hmm, huruf jar masuk ke isim zohir, ada yang masuk ke domir, kemudian ada huruf jar yang hanya masuk ke isim zohir saja. Dan kita hanya dapati dua itu. Berarti nggak ada huruf jar yang memang masuk ke isim domir aja. Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada huruf jar masuk ke domir, maka bisa dipastikan dia masuk juga ke isim zohir. Tetapi kalau huruf jar itu masuk ke isim zohir, belum tentu bisa masuk ke do domir. Seperti di pembagian yang kedua. Dia bisa masuk ke isim zohir, tapi nggak bisa masuk ke domir. Seperti muz, munzu, hatta, ya, ruba. Nah, itu tadi pembagian huruf jar dari sisi apa itu? Bi'atibari dukhuli dukhuliha. Dari sisi masuknya dia ke isim maupun domir. Sekarang kita akan lihat nih huruf jar bi'atibaril asli wa ziyadah. Ya, bi'atibaril asli wa ziyadah. Dari sisi asal dan juga aziyadah tambahan ada tiga. Salah satu aksamin ada tiga pembagian. Al-Qismul awal, pembagian yang pertama, huruful jarri al-asliyah, huruf jar yang asli, huruf-huruf jar yang asli, ya, huruf-huruf jar yang asli. Kita baca huruf-huruf jar yang asli, wahiyya allati laha ma'nan khasun. Yang dimana huruf-huruf jar yang asli ini memiliki makna khusus fi siyaqil jumlah pada konteks kalimat. Wala yumkinu al-istighna'u anha dan nggak mungkin apa namanya tidak butuh darinya begitu. Kalau amfilah as-sabiqah seperti contoh-contoh yang lalu yang tadi sudah kita dapati. Al-qismu as-sani pembagian yang kedua adalah huruf jar zaidah. Nah, jadi paham di sini teman-teman, ziyadah itu tambahan, maksudnya zaidah di dalam kalimat. Berarti sebetulnya kalau nggak ada huruf jar nggak jadi masalah, kalimat sudah sempurna. Tapi kalau di kalimat sebelumnya, kita lihat sini ya. Nah, nih, coba.
Ilallahi marji'ukum. Nah, kenapa dikatakan huruf jar ila di sini adalah huruf jar asli, bukan asalnya, tapi asli huruf jarnya tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan, tidak jadi kalimat. Bingung maknanya apa? Sampai sini bisa dipahami? Itu terkait huruf jar asli dan huruf jar zaidah atau ziyadah tambahan ya di dalam kalimat. Nah, sekarang kita akan lihat al-qismu as-tsani, kelompok atau pembagian yang kedua huruf jar tambahan wahiyalati laisa laha ma'nan khas fil jumlah, yang dia nggak punya makna khusus di dalam kalimat. Wa yumkin al-istighna'u, nah boleh ya mencukupi atau tidak mencukupkan. Nah, ya atau tidak butuh. Boleh tidak butuh dari huruf jar tersebut karena sifatnya tambahan gitu. Wa tuzadu li amrin, dan tiada lain ditambahkannya huruf jar itu karena ada satu perkara. Bisa perkara untuk mentaukid, menguatkan ya, atau ada perkara-perkara lainnya balaghiyin. Nah, ya. Wa tajurru al isma lafzon, dan ingat huruf jar tambahan ini secara lafaz dia memajrurkan. Tetapi secara i'rab yu'rabu ma ba'daha, isim yang terletak setelah huruf jar tambahan itu dia di i'rab sesuai dengan ma yaqtadihi asyaqu takdiron, secara takdir. Berarti nanti ada dua i'rabnya tuh. Ada dua. I'rab isim majrur yang dia itu jar dengan huruf jar tambahan. Secara lafaz majrur dengan huruf jar tersebut, tapi secara takdirnya maka nanti dia di i'rab sesuai dengan apa namanya konteks tersebut yaqtadihi ya. Nah, konsekuensi kepada si isim tersebut ya, di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi syahida. Kafa itu adalah fiil ya kan, fiil madi. Butuh fa'il, mana fa'ilnya sekarang pertanyaannya, ada yang tahu nggak? Itu ayat di dalam Al-Quran, wa kafa billahi syahida. Maka kemana? Mana fa'ilnya kafa? Maka bila Jangan bingung. Allah Billahi. Billahi. Allah ya kan? Lafal Allah ya kan? Lafzul jalalah Allah kan? Fa'ilnya. Nah, namun secara lafaz dia majrur karena terletak setelah huruf jarba. Coba huruf jarbanya dihilangkan. Kira-kira masih nyambung tidak konteksnya? Atau makna kalimatnya masih bisa didapatkan atau tidak? Masih. masih Ya. wakafallahu. Jadi, nah, kafallahu ya kan? Nah, tapi karena Al-Quran tidak boleh kita langsung main hazuf-hazuf saja ya. Nah, baik. Maka di situ bisa dipastikan huruf jar ba-nya adalah tambahan. Namun di dalam mengi'rab huruf-huruf atau perkara yang zaidah di dalam Al-Quran tidak boleh serta-merta kita katakan langsung zaidah. Namun kita bisa ganti dengan ungkapan silatan wa taukidan. Nah, ini lebih beradab. Kenapa demikian? Karena biasanya dalam tanda kutip ini, ketika dikatakan sesuatu itu zaidah atau ziyadah tambahan, itu nanti berujung kepada konsekuensinya yang sia-sia berarti. Nah, tidak ada satupun huruf, satupun titik, satupun tanda di dalam Al-Quran yang sia-sia. Tiada lain ada maksud kenapa itu ada atau terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Maka para ulama memberikan arahan dan ini sebagai bentuk adab ya dalam mengi'rab, maka katakan silatan wa taukid. Apa artinya silatan wa taukid? Untuk penyambung dan juga taukid, menguatkan dan menegaskan. Sesuatu yang bentuknya tambahan di dalam Al-Qur'an itu di antara lain tujuannya untuk menguatkan. Ya, Allah taala a'lam bishawab. Seperti itu. Nah, jadi billahi lafal Allah itu secara lafaznya majrur, tetapi secara mahalnya marfu sebagai fa'ilnya kafa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Wa min hadhil ahrufi.
Dan di antara huruf-huruf ini adalah min. Nah, ini huruf-huruf jar yang bisa atau mungkin sering dijadikan zaidah di dalam kalimat. Min nahwu qaulihi ta'ala, contohnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, antaqulu ma ja'ana min basyirin. Min basyirin. Ya. Fabashir, maka kata basyir huna di sini itu di-i'rab sebagai apa? Fa'il marfu yang dirofa. Wa alamatu rafihi dan tanda rofanya apa? Dommah yang ditakdirkan. Dommah yang ditakdirkan. Ya. Nah, mana amin zuhuriha? Kenapa dommah itu tercegah darinya? Istiwalul mahalli, sibuknya tempat. Biharokati harfi harfil jarri az-zaidi. Dengan harokat huruf jar yang apa namanya? Tambahan min di situ, ya. Kita i'rab minnya nanti adalah silatan wa taukidan. Paham sampai sini? Nah, Tahu kita. yang kedua, alba nahu qaulihi ta'ala wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Bizallamin. Nah, ya, ini juga sama konteksnya seperti ayat sebelumnya. Yang antakulu maja'ana min basyirin wala nazir. Nah, kemudian huruf jar kaf nahwu qaulihi ta'ala di surah di ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, huruf kaf pada lafal mithli kan artinya itu kan tidak ada yang semisal. Syai'un datang dalam nakirah. Ya, konteks nakirah berarti menunjukkan keumuman lafaz. Berarti segala sesuatu apapun itu tidak ada yang mithluhu. Nah, tidak ada yang tidak ada yang semisal. Nah, ya, kamis lihi ada huruf jar kaf, maka dia majrur. Kamis lihi tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang kita masuk ke ini balik ke al-qismul awal nih. Salah apa betul nih? Nah, ini kita boleh katakan salah cetak kali ya. Nah, ya. Kita husnuzon dengan penulis. Al-awal kita ganti asalis. Karena tadi kita dapati kan pembahasan kita itu adalah huruf jar ditinjau dari sisi asli dan tambahannya di dalam kalimat. Terbagi menjadi tiga, salah satu aksam. Kismul awal kita sudah dapati huruf jar asli dan memang dia asli memiliki makna khusus dalam kalimat. Dan yang asli yang kedua adalah huruf jar tambahan di mana tidak memiliki makna khusus, melainkan ditambahkan karena adanya tujuan tertentu, di antaranya adalah taukid atau silah sebagai penyambung. Nah, yang ketiga ini ya berarti al-qismu asalis huruful jari asyabihu bizaid ya menyerupai tambahan huruf jar tapi dia syabih hanya syabih saja menyerupai tambahan ya ma lahu makna khas fil jumlah. Nah, ya wa yajuru al isma lafzan dia memajrurkan isim secara lafaz wa yu'rabu ma ba'dahu bihasabi ma yaqtadihi asyaq yang dimana siyak itu ya yaqtadihi mengharuskannya. Nah, di i'rab ya sesuai dengan apa yang diharuskan oleh konteks takdiran secara takdir. Contoh di sini adalah rubah, rubah teman-teman semua ya. Kita lihat di sini fi qaulihim rubba amalin salihin ya adkhala sahibahu ya al jannata. Seringnya amal soleh itu yang memasukkan pelakunya ke dalam surga. Adkhala yudkhilu. Dalam kalimat ini
rubba amalin. Dia berada di mana nih? Di awal kalimat, di akhir kalimat, atau di tengah kalimat? Awal. Nah, maka di sini dia i'rabnya apa? Ayo. Nah, Mubtada saja. betul sekali mubtada. Loh, tapi kok huruf ya? Kemudian fathah. Sejak kapan fathah jadi tanda untuk rofa? Jadi gini, ya. Dia adalah harfu jarin. Syabihun bizzaidi. Catat baik-baik itu i'rabnya ya. Harfu jarin syabihun bizzaidi mabniun alal fathi. Nah, ya, mabniun alal fathi. Bisa ini. Hmm? Di mana tadi irobnya? Harfu jarin. Ya, syabihun Oh, ini. Sabihun bizzaidi mabniun alal alal fathi. Nah, ya. Nah, sebetulnya yang di i'rab sebagai mubtada itu bukanlah rubah. Bukan rubah, rubah huruf. Itu. Ya. Jadi kita i'rab rubahnya harfu jarin syabihun bizzaidi mabni alal fathi terusin. La mahalla lahu minal i'rab. Yang namanya huruf nggak punya mahal. Itu. Ya, namanya huruf nggak ada mahal. La mahalla lahu minal i'rab. Terus mana mubtadanya dong? Amalin. Kan ini tadi kita udah baca. Yu'rabu ma ba'dahu. Ini maksudnya adalah isim yang terletak setelah rubah. Begitu dia di i'rab sesuai dengan apa? Konteks mengharuskannya dia menjadi apa? Takdir, secara takdir. Berarti yang kita bahas adalah amalin. Isim yang terletak setelah rubah. Dan itulah maksudnya. Al-ismu, isim yang terletak setelah rubah, yu'rabu, ghaliban, mubtada. Kebanyakan di i'rab sebagai mubtada marfu dengan tandanya bagaimana? Dommah yang muqaddarah. Amalin dia adalah mubtada marfu bidomatin muqaddaratin. Mana amin zuhuriha istighalul mahalli bi harokati harfil jari az-zaid. Sampai sini ilahuna ilahuna hal fahim tuh. Sampai sini bisa difahami? ya. Untuk Sama salah. seperti tadi ya. Gitu. Istighalul mahalli. Nah ya. Bukan yang sama apa? Lafaz dan makna gitu ya Ustaz? I'rabnya. Anda perlu. Oh, Enggak perlu. Rubah ini bukan zaid, bukan bukan apa namanya? ah dia bukan asli tambahan. Saya katakan asli tambahan, pure tambahan, bukan tambahan yang murni, tapi kan syabih. Begitu. Adapun juga yang tambahan, i'rabnya mirip-mirip ya. Nah, ini seperti yang Bashir tadi, terletak setelah min. Istighalul mahalli biharokati harfil jari az-zaid. Apakah marfu'un mahallan? Begitu tidak perlu juga seperti itu. Ya. Tapi kalau kita dapati ada yang mengirab demikian, ya sudah, nanti tinggal ditimbang saja. Ya, tinggal ditimbang saja eh seiring dengan kita belajar ya berjalannya waktu menelah kitab-kitab berikutnya. Mungkin itu. Kemudian kita lihat di sini majrur dengan idhofah. Ya, tanggung kita habiskan majrur dengan idhofah. Baik. Al-majruru bil idhofati berarti kan menjadi mudhof ilaih si isim tersebut. Apa sih mudhof ilaih itu? Ismun nusiba ilaihi ismun sabikun. Isim yang disandarkan kepadanya, yakni isim yang sebelumnya. Gitu. Isim yang sebelumnya itu disandarkan kepada si mudhof ilaih. Ya.
Nah, yata'arraf as-sabiqu ta'arrafa yata'arrafu. Yata'arrafu as-sabiqu bil lahiq. Nah, tapi di sini li ya. Nah, li yata'arrafa. Nah, betul berarti mansub. Nah, li yata'arrafa as-sabiqu bil lahiq. Apa artinya? Hmm? Agar atau untuk ya. As-sabiq yang sebelumnya itu yata'arrafa. Apa artinya ta'arrafa yata'arrafu? Mengetahui. Ah, ya, mengetahui bil lahik dengan yang lahik setelahnya itu. Contoh, Nur al-qamar, cahaya bulan. Nah, diketahui dengan setelahnya. Cahaya ini maksudnya cahaya apa? Oh, al-qamar, cahaya bulan. Cahaya bulan. Nah, atau yang kedua, yatakhassasa, untuk mengkhususkan. Jadi bisa untuk mengetahui di antara tujuannya atau bisa untuk mengkhususkan bihi dengannya seperti nuru misbahin. Nah, ini perhatikan teman-teman, ada perbedaan tidak antara nurul qamar sama nurul misbahin susunan idhofahnya? Ada. Yang pertama mudhof ilaihnya ma'rifat, berarti memberikan faidah apa? Ya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah mudhof ilaihnya nakirah yang memberikan faidah taksis, pengkhususan. Nah, ya. Nah, maksudnya apa? Ya ta'arrafa itu artinya ma'rifat, teman-teman. Ma'rifat. Jadi, kata nur, ya asabik. Asabik ini maksudnya adalah kata nur yang sebelumnya itu dima'rifatkan dengan yang setelahnya. Paham sampai sini, teman-teman? Maksud dari ya ta'arrafa as-sabiqu bil lahiq. Nah, jadi ketika isim itu diidofahkan kepada yang ma'rifat, maka dia menjadi ma'rifat. Itu diantara faidahnya. Namun, tidak selalu mudhof ilaih itu harus ma'rifat. Kalau kita dapati pas belajar di Durusul Lughoh, guru mengatakan mudhof ilaih itu ma'rifat karena memang uh, apa Syekh Fani Yambadi Abdurrahim rahimahullah penulis Durusul Lughoh memberikan contoh idhofah mudhof ilaihnya selalu ma'rifat dan itu menjadi pemahaman dasar untuk orang-orang yang basically dia memang pembelajar awal. Maka jangan disalahin gurunya ketika kita udah belajar kitab-kitab berikutnya. Ah, ternyata guru dulu Sulukoh salah, saya salah. Enggak, begitu ya. Jadi disimpan penjelasan bisa jadi seperti itu. Nah, ya. Nah, jadi mudhof ilaih itu bisa nakiroh. Dan ketika idhofah kepada yang nakiroh, tetaplah nakiroh, tidak makrifat. Tapi dia memiliki faedah lain, yakni taksis, pengkhususan. Ilahuna hal fahimtum terkait dua perkara ini. Paham, paham. Salah. Yang bagi an yuro'a amran. Nah, ya. Yata'allaqani bil mudhaf wal mudhaf ilaih. Ada dua perkara yang berkaitan dengan mudhaf dan mudhaf ilaih dan ini tentunya sudah semestinya ayyura'a untuk diperhatikan. Al-awwal yang pertama anal isma, bahwasanya isim yang pertama al isma al awwala minal murakkabi al idhafi dari susunan idhafah. Nah, itu dia dinamakan mudhaf. Dinamakan apa? Mudhaf. Yusamma al mudhafa. Wa yakunu i'rabuhu dan i'rabnya itu yakunu bihasabi ma yaqtadihi siyaqul kalam. Ya, maksud sesuai dengan kedudukan dia di dalam kalimat, intinya seperti itulah. Baik itu ketika ada amil yang menuntut dia untuk rafa, ya rafa si mudhaf. Amil yang menuntut dia nasab, ya nasab. Jer ya jer. Gitu. Adapun alismu asani, isim yang kedua dari susunan idhofah, ya udah jelas dong jadi apa? Mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih itu kan daiman majrurun, dia selalu majrur bil idhofah. Nah, contoh adalah sautul haqqi ya'lu. Al-haqqi adalah mudhafun ilaih, majrur lah dia. Sedangkan sautu bebas, bisa domah, bisa fathah, bisa kasrah. Di sini domah karena rofa sebagai apa? Mubtada. Nah, asani anna kullan minal mudhaf wal mudhaf ilaih ya yajibu ayyakuna ismain. Nah, ini di antara ketentuan
dari susunan idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaihnya itu wajib dia harus isim. Fala yakunu ahaduhuma fi'lan. Dan salah satu dari keduanya baik mudhaf dan mudhaf ilaihnya la yakunu fi'lan, enggak boleh fi'il, wala harfan apalagi huruf. Ya, nah contoh hadza kitabu Muhammadin, kedua-duanya isim tuh. Ya, baik kitab maupun Muhammad. Ma yuhdhafu lil idhofah. Nah, yang dihapus dari susunan idhofah yang pertama adalah tanwin. Namanya tanwin pada lafal mudhaf nih, minal ismi al mudhaf. Dari isim yang menjadi mudhaf, ya al munawwan. Ya, hadza kitabun. Nah, kitabun ketika didofahkan maka tanwinnya hilang. Hadza kitabullahi. Yang kedua adalah tuhzafu an-nun, dihapusnya nun dari mudhaf yang bentuknya musanna atau jamak muzakkar salim. Kita tahu musanna dan jamak muzakkar salim baik ketika rafa maupun nasab dan jar dia diakhiri dengan nun. Nah, ya. Nahu qaulihi ta'ala, ketika mereka berdua menjadi mudhaf maka nunnya hilang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, yada ini asalnya adalah yadani. Yadani. Namanya yadani. Anggota tubuh yang berpasangan dihukumi, untuk kasus ini yada tangan dia dihukumi muannas. Karena tidak semua anggota tubuh yang berpasangan melekat di tubuh kita nih, tubuh manusia, ada yang tidak dihukumi muannas. Nah, ya, ada yang tidak dihukumi muannas sebagaimana dalam kitab At-Tufahah, ya, fi nahwi. Tabat. Nah, ini fiilnya. Tuh penanda taknisnya ada. Hudifatin nunu, nun itu dihapus min yada, dari yada, min ajlil idhofah, dalam rangka idhofah. Wa asluha, asalnya adalah tabat yadani. Nah, ya, wa nahu qaulihi ta'ala inna mursilu an-naqah, ya, dan seterusnya. Hudifatin nun, dihapusnya nun dari mursiluna li annaha jam'u muzakarin salimun, karena dia adalah jamak muzakkar salim, dan dihapus nun wa min ajli al-idhofah, dalam rangka idhofah. An-naqah, dia idhofah kepada an-naqah. Wanahu contoh lagi hadzani muhandisani. Ini kan mubtada khobar, khobarnya muhandisani. Tapi kita jadikan muhandisani khobar yang dia idhofah. Nah, hazani muhandisa asyarikah. Gitu, ya, nunnya hilang. Kemudian haulai, ya, muhandisuna kita idhofahkan, haulai muhandisu asyarikah, ya. Atau langsung diwasal bacanya. Haulai muhandisu syarikah. Boleh, boleh. Ya. Barakallahu fikum. Itu kan contoh yang rafa. Yang nasab dan jar pun juga sama. Nah, ya. Marartu bi muhandisi, asalnya kan muhandisina, kita idhofakan kepada asyarikah. Nah, ya. Marartu bi muhandisi syarikah. Atau ra'aitu muhandisi syarikah. Ya. Ra'aitu muhandi say asyarikah untuk yang musanna, nasab. Barakallahu fikum. Nah, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ke-8 tentang tawabi di hari Jumat. Kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, lebih lanjutnya bisa langsung di grup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hadrikum wa barakallahu fi lumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullah khairan. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.